Maka pesan bagi semua santri dan siapa saja yang melihat, mulai sekarang melihat orang bekerja, apapun jenis pekerjaannya selagi halal, ya selalu positif. Sebab kalau kita negatif, dan bayangkan Nabi ada di samping kita, kita dimarahi. Jangan ngomong gitu. Siapa tahu dia bekerja keras pagi-pagi ini supaya dia tidak meminta-minta orang. Bisa jadi dia di rumahnya ada orang tua yang sudah lemah untuk memenuhi kebutuhan, atau dia anak-anaknya. Nah, itu juga nggak kalah nilainya. Pahalanya besar seperti sabilillah. Jadi ini hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh Imam Al-Ghazali selain ayat-ayat yang sudah disampaikan di atas, betapa posisi seorang pekerja itu sangat mulia. Pertama tadi disebutkan ada dosa-dosa yang gak terampuni kecuali dengan lelah bekerja. Jadi mulai hari ini kita bekerja tanpa mengeluh, karena ya begitu bekerja dosa-dosa berguguran. Yang kedua, jadilah pengusaha yang selain sukses juga jujur. Dan itu ada harapan begitu nanti kita sudah meninggal, dibangunkan, dibangkitkan, digiring bersama ma'as siddiqin wasyuhada, bersama dengan Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman. Siapa yang mencari dunia supaya tidak meminta-minta, dan supaya memenuhi kebutuhan keluarganya, dan supaya bisa berbagi dengan tetangganya, nanti ketemu Allah di hari kiamat, wajahnya bercahaya bersinar seperti bulan di malam purnama. Nabi ketika duduk dengan para sahabat melihat ada orang yang datang bekerja kok pagi-pagi. Memang harusnya pagi, bekerja itu ya pagi. Itu. Nabi pernah mendoakan umatnya supaya dapat keberkahan. Mau nggak didoakan Nabi dapat berkah? Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku dapat rezeki yang berkah, yang banyak, fi bukuriha, di waktu paginya. Nah kalau pagi waktunya tidur nggak dapat jatah doa Nabi, ya. Ya, jadi jangan sampai habis subuh tidur, ya. Nanti nggak dapat doa Nabi. Bekerja harus pagi. Tidak ada kebaikan tidur pagi. Ini bukan hanya santri. Kalau santri otomatisnya pasti dimarahi kiainya. Tidak ada kebaikan tidur pagi. Habis subuh kok tidur? Habis subuh itu waktu yang paling produktif bagi kalian yang sedang menghafalkan Al-Quran. Sejak sebelum subuh harus ngaji. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi 1 jam di waktu fajar itu bisa menghafal sekian halaman. Tapi kalau di siang hari dalam kondisi ramai bising kan nggak bisa. Jadi waktu yang paling produktif adalah waktu yang masih segar, fajar, habis subuh. Otak kita masih fresh, ya, tidak banyak pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi anjuran agama, pagi adalah waktu yang paling berkah. Maka gunakan hal yang positif, diantaranya justru memulai pekerjaan di waktu pagi. Karena itu semua kantor-kantor, sekolah itu pagi, ya. Sekolah itu pagi. Rasulullah juga mengajarkan satu ibadah yang sangat mulia, bahkan bisa berpahala haji dan umroh. Ini yang sudah daftar haji sabar, ya. Semoga nanti tahun ini haji dibuka, ya, kita bisa menunaikan rukun Islam yang kelima ke Mekah dan Madinah. Tapi kok sekiranya karena corona ini haji ditunda, ya jangan lantas berkecil hati, ya. Meskipun tidak sampai Mekah, kita masih punya kesempatan dapat pahala haji. Mau nggak dapat pahala haji tanpa ke Mekah? Kerjaannya mudah ringan, ya. Kerjaannya mudah ringan. Syaratnya tidak boleh tidur pagi. Ya, tidak boleh tidur. Gitu. Ini ada satu sholat baik untuk kalian lakukan. Namanya sholat Isra. Sholat apa? Sholat Isra itu sholat di awal waktu duha. Di awal waktu duha. Ada hadis riwayat Imam At-Tirmidzi mengatakan Rasul bersabda,
Man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada wa yadhkurullaha summa shalla hatta tatlu asy-syams summa shalla raka'ataini fakana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin. Siapa yang habis sholat subuh berjamaah, ya kan? Sholat subuh berjamaah. Di riwayat lain disebutkan man shalla as-subha fi masjidin. Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi utamanya lakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Yang kedua, summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syams. Habis sholat subuh jangan keburu pulang. Duduk dulu. Yadhkurullaha, zikir, mengingat Allah. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Qur'an. Sebaik-baik zikir adalah baca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an disebut zikir. Inna nahnu nazzalna adzikra. Jadi zikir itu Al-Qur'an itu disebut zikir. Wa inna lahu lahafidun. Jadi habis sholat subuh jangan keburu pulang, duduk dulu baca Al-Qur'an gitu. Sampai baca Al-Qur'an wiridan. Ya wiridan Asmaul Husna gitu. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Ini Asmaul Husna baik untuk dibaca pelajar, mahasiswa, santri, termasuk orang yang bekerja, supaya kita difutuh Allah. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, termasuk orang yang bekerja, perbanyak doa ini. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim. Ya Razzaqu ya Allah yang maha memberi rezeki, ya Karim yang maha mulia. Maka usaha kita tampaknya biasa-biasa saja. Kita bekerja kayak orang lain, tapi rezeki didatangkan dengan mudah dan berkah. Hatta tatlu asy-syams, duduk sehabis sholat jamaah di masjid, sholat subuh di masjid, zikir, baca Quran, kemudian ditunggu sampai matahari terbit. Kalau matahari sudah terbit, tunggu sekitar 10, 15 sampai 20 menit, sekitar istilah orang-orang tua kita namanya setinggi tombak. Kan susah itu, masa harus ukur pakai tombak, mataharinya di ufuk timur sana. Jadi sekitar 15 menit setelah terbit. Nah sekarang lebih mudah. Kalau zaman Nabi kan susah, ya kan? Nah, sekarang di kalender, kalau Kudus pakai almanak Menara Kudus itu sudah ada waktu sholat, bukan hanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada waktu imsak, ya, imsak. Kapan kita batas terakhir sahur, gitu. Nah kalau anak kecil kan kapan batas terakhir sahur, ya ketika makanannya udah habis. Imsak itu jaga diri, jangan sampai kita sudah kadung makanan yang paling enak masuk mulut ternyata adzan gitu. Nah, kan nggak enak. Ini mau dikeluarin apa dimasukin gitu. Karena itu sebelum subuh stop dulu, ya. Namanya imsak. Ada juga di kalender itu waktu, namanya waktu terbit. Waktu terbit. Tapi jangan pas waktu terbitnya ya. Tunggu 15 menit terus summa shalla raka'ataini. Salat cukup 2 rakaat. Siapa yang mau melakukan itu, sholat subuh berjamaah di masjid, duduk zikir sampai matahari terbit, melaksanakan sholat 2 rakaat, fakana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, maka dia seperti dapat pahala haji dan umrah. Alhamdulillah. Tamatin, sempurna hajinya, sempurna umrohnya, sempurna. Udah pernah melakukan belum? Yang di rumah udah pernah melakukan sholat Isra? Nah, kesempatan mumpung Ramadan, ya kan? Selama ini kan banyak alasan. Aduh Pak, saya itu habis subuh harus udah berangkat kerja. Kerjanya kan di rumah ini, work from home. Jadi apa alasan lagi? Wah, saya kalau telat dikit macet di jalan, kan sekarang nggak ada kerjaan. Kesempatan yang baik gunakan untuk melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang belum pernah kita lakukan. Apalagi hanya 2 rakaat, pahalanya haji umrah sempurna. Jadi paling mudah lihat kalender. Tapi kurang lebih begini, 1,5 jam setelah subuh. Hari-hari ini Kudus subuhnya akan jam berapa? Jam 4 lebih 25 atau 21 ya. Nah itu, ini kalau terbit mataharinya itu jam 5:36. Ini belum, kalau ini belum, ini matahari belum terbit. Nah begitu udah terbit, tunggu 15 menit, sholat 2 rakaat. Itu sholat Isra. Jadi bisa jadi di antara Anda ada yang belum pernah melakukan, lakukanlah, ya, lakukanlah. Saya suka kalau umrah, terutama di Madinah ini, itu melakukan sholat Isra ini.
Melakukannya di mana? Di Raudhah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Ini saya ceritakan supaya kalian terobsesi, termotivasi, bersungguh-sungguh untuk bisa segera ke Mekah Madinah ya. Semoga dengan sungguh-sungguh melakukan seluruh perintah agama. Ketika Nabi menyampaikan ada satu sholat yang indah pahalanya besar, lakukan. Itu menunjukkan kesungguhan. Berangkat haji umrah itu bukan soal uang. Karena saya lihat banyak orang miliarder juga nggak sampai ke Mekah. Itu fadl. Dan karena itu harus tunjukkan kerinduan kita terhadap Mekah Madinah. Kalau ada kata haji, kalau ada kata umrah, bergetar hati. Hah? Hanya sholat 2 rakaat dekat pahala haji. Sama gimana caranya? Ini tadi kita udah bahas. Sholat subuh berjamaah di masjid, jangan keburu pulang, duduk-duduk baca Quran wiridan sampai matahari terbit, tunggu 15 sampai 20 menit sholat. Apa niatnya? Niat itu di hati aja. Niatnya apa? Sholat isyraq. Sholat apa? Nah, kalau nggak bisa sholat kecuali dengan baca nawaitu ya usalli sunnatal isyraqi raq'ataini. Nah, ya. Aku niat sholat sunnah isyraq 2 rakaat. Gitu. Allahu akbar. Habis Fatihah baca surat apa saja, ya. Tuh. Dan habis itu lihatlah betapa murahnya Allah itu. Allah itu maha adil. Ada waktu-waktu yang utama mendampingi tempat-tempat yang utama. Tidak setiap umat Islam punya kesempatan untuk ke Mekah Madinah di mana sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali. Tapi kan tidak banyak yang bisa sampai ke sana. Biayanya mahal. Karena itu Allah maha adil. Yang belum kesampaian sampai Mekah, belum kesampaian sampai Madinah, belum bisa menunaikan kewajiban haji dan umrah, tunaikan sholat isyraq. Nah kalau sudah dikasih kemudahan kayak Allah, kayak oleh Allah kayak begitu dan masih belum kita lakukan, terus apa yang mau kita persembahkan kepada Allah nanti? Maka ditanya, kenapa kau nggak haji? Mahal Allah. Pas begitu saya bekerja keras ngumpulin uang, enggak ada kesampaian umur, nunggunya itu 25 tahun gitu. Nah kalau Allah nanya, iya nunggunya lama, tapi kan ada ibadah yang mudah, sudah saya syariatkan gitu. Kenapa engkau tidak melakukan sholat isyraq? Apa yang kau katakan? Maka segera jadwalkan gitu ya. Sholat isyraq sama sholat duha apa bedanya? Gimana? Sholat isyraq sama sholat duha apa bedanya? Wah bagus, ini pertanyaan menarik ini. Sholat isyraq sama sholat duha apa bedanya? Saya itu kalau yang nanya Kak Dan itu selalu susah jawabnya ini. Memang anak cerdas gitu. Kecerdasan itu turunan dari ibunya. Tapi kalau ketampanan dari ayahnya. Lah iyalah Mas. Kamu kok cakep, tampan, mirip ibumu kan, gak tersinggung istri saya itu Umi Adijah ya. Kalau yang perempuan itu mirip ibunya, kalau yang tampan ini mirip. Berat banget sih ngomong. Jadi kecerdasan itu nurun dari ibunya, ketampanan nurun dari ayahnya. Ini menarik, Kak Dani selalu punya ide-ide. Jadi saya suka diskusi sama anak-anak gitu. Jangan melihat anak kecil, alah cacilik takut. Enggak boleh begitu. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi begini, memang sebagian ulama mengatakan sholat isyraq dan sholat duha itu sama karena waktunya juga sama. Tetapi Imam Al-Ghazali yang kita kaji kitabnya Ihya Ulumuddin pagi hari ini, yang meriwayatkan satu pemuda habis subuh kok malah bekerja itu. Imam Al-Ghazali satu di antara sedikit ulama yang mengatakan itu sunnah mustaqilah, kewajiban sholat sunnah yang berdiri sendiri, beda dengan sholat duha. Karena itu ada aturan-aturnya. Jadi istilahnya kan syarat dan ketentuan berlaku. Apa syaratnya? Sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, syaratnya. Yang kedua, tidak keburu pulang. Qa'ada summa yadhkurullah hatta tatlu asyamsu. Jadi duduk dulu sampai sholat jamaah subuh di masjid, kemudian zikir sampai terbit matahari. Ini syarat ketentuan yang kedua. Yang ketiga, summa yusalli raq'ataini. Ya kan? Jadi dengan demikian Imam Al-Ghazali termasuk yang mempopulerkan sholat isyraq ini, karena itu baik bagi kita, wajiblah bagi santri untuk melaksanakan ini. Beda dengan sholat duha. Sholat duha bebas
ndak harus sholat subuh berjamaah di masjid, ndak harus nunggu matahari terbit, ndak dibatasi 2 rakaat. Sholat duha boleh juga. Lagi kosong, rezekinya butuh banget. Tuh, maka jangan cukupkan dengan 2 rakaat. Sholatlah sholat duha 8 rakaat. Berapa rakaat? Udah pernah sholat duha 8 rakaat? Nah, kalau belum sholat nanti, sholat 8 rakaat. Tapi kalau sholat isyraq hanya dibatasi 2 rakaat, lebih kan nggak boleh. Ibadah itu semua harus ada tuntunan dalam agama. Kita memenuhi syarat sholat isyraq tadi, lakukan sholat subuh berjamaah di masjid, nunggu sampai matahari terbit, dihabiskan dengan zikir baca Al-Quran, baru sholat 2 rakaat. Sekiranya itu terhalangi, ya kan, terhalangi, apalagi ibu-ibu nanti dimarahi suaminya lagi, anaknya telat sekolah, kenapa? Lakukan sholat isyraq. Waduh, nanti dimarahi. Jadi usaha sekuat tenaga. Ittaqullaha mastata'tu, bolehlah sholat di musola. Musola sama masjid itu sama ya. Ya. Di Arab ada musola. Musola itu hanya di Indonesia. Ya. Langgar itu hanya di Jawa. Kalau di Riau namanya surau. Ya. Jadi musola sama masjid itu sama. Ya. Jadi bedanya kalau masjid itu biasanya konotasinya dibuat sholat apa itu Jumat. Nah itu namanya masjid jami'. Nah ini masjid sampai kita ini juga masjid gitu. Tapi tidak dibuat berjamaah. Jadi boleh sholat di musola subuh sambil nunggu matahari terbit baca Quran, sholat 2 rakaat. Jadi itu bedanya sholat duha dengan sholat isyraq. Karena itu sekali lagi, waktu pagi adalah waktu yang paling produktif. Gunakan hal-hal yang positif untuk banyak ibadah. Bayangkan hanya dengan sholat 2 rakaat berdapat pahala haji dan umroh hanya dengan 2 rakaat. Kemudian kedua, itu anjuran agama dari Nabi mengajarkan seperti itu. Ternyata kalau kita perhatikan, hampir semua pengusaha-pengusaha sukses tidak ada yang punya kebiasaan tidur di waktu pagi. Coba cari. Kalau ada biasanya belum sukses itu. Atau merasa ya kan kita bos, yang berangkat pagi-pagi kan karyawan. Enggak. Jadi kebiasaan orang sukses itu kelihatan. Saya mempelajari di beberapa pelatihan seminar saya juga mengcoach beberapa pengusaha sukses. Mereka itu saya tanya, apa kebiasaan harian, dan tidak ada CEO perusahaan besar yang punya kebiasaan tidur pagi. Maka ini sekaligus sedikit menyimpang dari kajian Ihya, tapi penting. Jadi dasarnya kitab, tetapi kita harus implementasikan dengan kebiasaan-kebiasaan baik. Ada 3 kebiasaan baik positif yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha sukses dan kaya raya. Mau disampaikan Kak? Nah, jadi setiap sukses itu punya pola. Saya menyebutnya the pattern of success. Pola orang sukses. Dan kalau kita mengikuti ini, ibarat kita mengikuti langkah-langkah jejak, maka kita juga akan sampai di ujung sana. Kalau orang ini melakukan kebiasaan-kebiasaan ini, dia sukses kaya, ikuti saja langkah-langkahnya, the pattern of success ini, maka kita juga akan sukses dan kaya raya. Apalagi kita punya pondasi spiritual ini, ya kan, dari kitab suci, dari hadis-hadis Nabi yang disampaikan sampai ke kita oleh Imam Al-Ghazali. Pertama, tidak ada pengusaha sukses CEO ini yang tidur di waktu pagi. Mereka selalu menghabiskan waktu dengan olahraga gitu. Tapi saya senang hari-hari ini kan sepeda saya dibuat gantian anak-anak. Beda kita dibuat mereka gantian. Satu, saya tahu 9:30 udah mau tidur, ada yang naik sepeda. Karena ini kehabisan waktu. Sepedanya kan tinggal 2, mereka puluhan gantian. Nah, jadi olahraga di waktu pagi itu membuat sehat fisik dan mental, hirup udara yang segar gitu. Apalagi di hari-hari ini, pesan lagi bagi kalian generasi milenial, di waktu pagi jangan buka medsos. Waduh, kajian saya gimana nanti? Kecuali kalian memastikan itu positif, live streaming Pak Sofyan Hadi Official. Sekarang begini, ini ilmiah ya. Pagi ini waktu yang fresh, otak kita jernih, apapun masalah kita kemarin begitu kita tidur itu hilang. Maka jangan kau racuni otakmu dengan pikiran-pikiran negatif. Semua pasti mengalami. Begitu bangun tidur, pegang HP, ambil Facebook, lihat status teman-teman, jumlahnya 5.000 status. Kan yang positif dikit, 90% status Facebook negatif.
Begitu kita buka grup WA, isinya itu menguras energi, emosi bawaannya. Pagi hari kau buka medsos, hidupmu ndak karu-karuan. Mulai sekarang taubat. Jangan bermain medsos di waktu pagi. Apalagi sudah buka terus komen, di like dulu, di share lagi. Hati-hati, bisa jadi kalian berpuasa haus, lapar, tapi tidak berpahala. Sebab di antara yang menggugurkan pahala puasa adalah berkata bohong, qauluz zur. Berkata hari ini tidak harus keluar kata-kata verbalnya, bisa jadi tulisan, ada tulisan jelek. Udah tahu jelek, hoax, penuh kedustaan, kebohongan, kau like lagi, kau share, itu kebohongan. Jangan sampai puasa sebulan penuh tidak dapat pahala gara-gara dosa jempol. Dosa apa? Nah, tangannya gini nih. Nah, ini bahaya. Hati-hati, begitu kita like satu status itu kita sudah mulai ada atensi. Mulai ada apa? Atensi. Bermain media sosial melibatkan 3 hal. Yang pertama atensi. Atensi itu kita mencurahkan pikiran kita terhadap apa yang kita baca. Hati-hati mulai hari ini. Hanya untuk like, share, apalagi sampai komen panjang-panjang yang negatif nggak boleh. Apalagi justru kalian yang memproduksi. Ya. Jadi pertama, tinggalkan medsos di waktu pagi kecuali kajian Ihya Ulumuddin. Iya. Kalau ini kan positif. Kalau men-share negatif hukumnya haram, men-share positif hukumnya bagus. Berbagi kebaikan tidak harus kita lakukan sendiri. Nah, bisa langsung diteruskan itu kebaikan. Yang ketiga, selain berolahraga, sehat fisik mental, tinggalkan hal yang berpotensi merusak otak kita dengan hal-hal yang negatif, buka medsos yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, banyak-banyaklah berdoa. Sambil berdoa itu justru menarik energi positif. Karena kalau bangun tidur berdoanya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Saya akan share kebiasaan keluarga saya kalau habis bangun tidur itu ya benar berdoa. Tapi yang kedua apa? Apa biasanya habis bangun tidur? Ngolet. Sambil ngolet, ekspresikan dengan penuh penghayatan kata-kata positif. Alhamdulillah ya Allah, kau temukan aku dengan pagi yang indah dan hari yang menyenangkan. Coba kita katakan afirmasi ini bersama-sama sambil ngolet. Yuk, ngolet gak? Alhamdulillah ya Allah, kau temukan aku dengan pagi yang indah dan hari yang menyenangkan. Lakukan, lihat keajaiban yang terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kita lanjut di berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.